Oke, eh, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua nih. Kita berikut aja lah ya, karena ini untuk Bapak Ibu semua untuk jawab yang pertama nih yang real, kita akan fokus dulu ke sana walaupun memang ya banyak sih 41. Halo, 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 Siap, Pak. halo, gimana suaranya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, jadi informasi yang ingin saya sampaikan di sore ini, Bapak Ibu Fasil, izin mungkin Bapak Ibu juga sudah mau akan pulang ya dari kantor, sebentar saja, nggak akan lama, karena ini hanya ya, dan di WA kan seperti itulah. Jadi saya langsung ngobrol aja, mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti bisa menyampaikan apa namanya, membantu saya juga untuk menyampaikan ke yang lain kalau saya mungkin ada hal yang tidak bisa ditinggalkan atau di luar jangkauan seperti itu ya. Yang pertama Bapak Ibu, alhamdulillah nih barusan dapat informasi dari BKD hasil Zoom juga, ini juga belum selesai rapat sama BKD-nya. Saya langsung biar tidak lupa gitu kan ya, biar tidak banyak lupa, saya sampaikan lagi melalui Google Meet ini. Yang pertama adalah untuk menu ekspor SKP, informasinya setelah rapat Zoom BKD ini selesai, mereka akan langsung bukakan ya menu ekspor cetak SKP-nya. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang pertama. Dan setelah menu ekspor SKP-nya itu terbuka Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu segera untuk bisa mengekspor ya dan mencetak SKP tersebut ke dalam ya di print out gitu ya, di print out seperti biasanya. Dan itu tanggal-tanggalnya kan kemarin sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan juga contoh cetakan SKP yang kemarin juga saya coba perlihatkan sebelumnya juga, itu ternyata tidak berubah signifikan Bapak Ibu, masih seperti itu. Jadi pejabat penandatanganan nanti seperti ini Bapak Ibu untuk pejabat penandatanganan. Saya share untuk penandatanganan SKP ya, kepala sekolah itu kepala KCD atau PLT kepala KCD, bila kepala KCD definitif atau tidak ada gitu kan ya. Nah terus di sistem kan kepala dinas ya yang muncul. Nah itu Bapak Ibu rubah dengan kepala setdis gitu ya. Kalau di sistem kan kepala dinas kan yang munculnya Pak Dedi. Nah itu dirubah NIP-nya dengan NIP kepala sekdis ya. Saya sudah share juga. Terus untuk guru itu kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, bila kepala sekolahnya PLT ya, atau bila kepala sekolah definitifnya tidak ada gitu. Terus di sistem munculnya adalah kepala KCD atau PLT KCD. Kalau kebetulan kita kepala KCD kan nggak PLT ya, tapi kepala KCD langsung. Tapi oke, selanjutnya saja dulu, pejabat pelaksana atau PO itu kepala sekolah. Oke, seperti ini. Ini kayaknya nggak berubah seperti yang kemarin di saya WA kan. Seperti ini hanya menegaskan saja. Hanya menegaskan saja Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Terus
selanjutnya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu nanti cetak ekspor SKP dan diutamakan untuk yang akan naik pangkat, mohon dibantu ya Bapak Ibu, jangan sampai ada kesalahan, karena ketika ada kesalahan itu memang KCD tidak ada kewenangan untuk bisa membatalkan, karena ini harus langsung ke BKD. Tolong dipastikan itu oleh Bapak Ibu semua bagi yang akan naik pangkat, karena waktunya sangat mepet ya, sangat mepet. Jadi mungkin Senin itu maksimal ya Bapak Ibu, atau kalau bisa Minggu lah gitu kan ya, kejar penandatanganannya, dikejar langsung agar Bapak Ibu tenang gitu ya. Jadi hari Senin itu kami juga enak, Bapak Ibu juga enak, tidak dikejar-kejar. Untuk yang naik pangkat ini khususnya tolong disampaikan. Saya sudah share ke pengelola kepegawaian data yang akan naik pangkatnya. Itu setelah nanti sore ini dimunculkan, diekspor, dicetak, ditandatangani oleh YBS, jangan sampai ada yang tertinggal. Terus juga oleh atasan langsung. Jadi yang menandatangani itu hanya cukup sampai di atasan langsung Bapak Ibu. Kalau dulu kan harus ke cabang dinas ya. Nah, sekarang tidak, walaupun di sistemnya itu muncul gitu. Seperti itu. Seperti yang sudah dicontohkan di sebelumnya ya, seperti itu. Oke, itu selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang tidak akan naik pangkat, oh ya, gini Bapak Ibu, untuk yang akan naik pangkat itu mohon difokuskan setelah tanda tangan semua pejabat, lalu di PDF-kan ya. Tapi sekali lagi tolong disampaikan, bentuk scan PDF-nya itu jangan menggunakan handphone, tapi harus menggunakan mesin, supaya nanti verifikasi oleh BKD tidak dikembalikan. Jadi saya sampaikan itu, menegaskan ya. Sekali lagi, dokumen-dokumen persyaratan untuk naik pangkat atau pensiun itu memang tidak disarankan untuk menggunakan handphone, tapi mesin scanner langsung gitu. Jadi bukan untuk yang sekarang, tapi mungkin Bapak Ibu juga nanti itu akan memerlukan seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk setelah itu Bapak Ibu tolong sampaikan ke yang akan naik pangkat itu diupload ke informasinya sih, tadi kita melalui Pak Ajhar kepegawaian, siap Jabar itu akan dibukakan menu uploadnya, tapi belum pasti ya Bapak Ibu, belum bisa ditanggapi oleh BKD, itu akan diusahakan dulu gitu kan ya. Nah, kalaupun tidak Bapak Ibu, tapi dicoba dulu saja, nanti di siap Jabarnya diupload SKP 2022-nya, karena setelah ekspor SKP ini nanti nilainya itu akan muncul di siap Jabar seperti biasa Bapak Ibu. Jadi setelah klik ekspor, nanti oleh BKD itu akan di generate gitu ya, direkon dan BKN nilai hasil ekspor SKP-nya. Itu informasinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kan ada tuh nilai-nilai di siap Jabar ya kan, ada kan yang di detail itu. Nah, itu nanti akan direkon, di generate, nanti akan muncul ke sana. Nanti tinggal diuploadkan berkasnya atau dokumennya yang udah ditandatangani. Nah, itu tolong disampaikan Bapak Ibu. Nah, kalaupun tidak bisa atau ada kendala, lebih aman saya sarankan simpan aja di berkas lainnya ya. Simpan saja di berkas lainnya. Saya coba contohkan. Nah, ini untuk diinformasikan saja. Nah, ini kan pangkat yang akan naik pangkat seperti ini ya fiturnya. Nah, itu nanti simpan saja di sini Bapak Ibu. Nah, suruh simpan di sini, kemarin juga udah disampaikan ke mereka melalui sosialisasi di KCD, tapi diingatkan. Jadi nanti di sininya ditulis SKP 2022 gitu kan ya, tinggal ditambahkan saja seperti itu, SKP 2022 gitu kan.
Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti tinggal di ini aja seperti itu. Nah, ini kan ada ya seperti ini. Nah, saya sarankan seperti itu kalau misalkan ada kendala. Tapi kalau misalkan siap jabarnya sudah dibuka, nanti langsung aja nggak apa-apa. Gitu. Itu mungkin Bapak Ibu informasi untuk yang akan naik pangkat ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang tidak akan naik pangkat masih sama timelinenya itu sampai tanggal 31 Januari ya. Maaf Bu, nggak dicek lagi. Ya. Nah, jadi untuk yang tidak naik pangkat masih timelinenya masih sama, itu sesuai surat itu sampai tinggal 31 Januari ya. Nah, setelah tanggal itu ya lewat beberapa menit pun itu kata BKD tidak akan ada toleransi lagi. Jadi tidak akan ada toleransi dibukakan karena masih banyak SKP 2022 yang dipending juga, yang masih ada kesalahan belum diapa-apakan oleh YBS-nya. Nah itu jadi BKD nggak mau numpuk pekerjaan. Jadi untuk yang 2022 itu yang 2021 ya yang masih numpuk itu. Nah untuk yang SKP 2022 ini sampai tinggal 31 deadline-nya. Ketika lewat menit pun itu sudah tidak akan bisa Bapak Ibu. Dan apa coba pengaruhnya? Nanti akan ada pemotongan 5% Bapak Ibu dari TPP yang akan Bapak Ibu terima. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mencetak, mengekspor SKP per tanggal deadline 31 Januari itu, dampaknya akan ada pemotongan 5% di bulan berikutnya. Paham ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan ekspor cetak SKP ini. Selanjutnya udah sih itu aja poinnya mah Bapak Ibu. Jadi untuk yang naik pangkat mohon segera disampaikan ya, disebarluaskan informasinya di grup sekolahnya masing-masing tanpa terkecuali. Juga untuk Bapak Ibu yang tidak naik pangkat, kalau memang sudah ditutup, juga tolong dilihat atau diingatkan ke atasan untuk bisa verifikasi dan validasi ya. Dan mohon dipahami di penilaian umpan balik dan rating itu karena itu akan muncul di SKP Bapak Ibu. Coba saya perlihatkan dulu bentar. Ini Bapak Ibu, ini masih seperti ini Bapak Ibu, ternyata tidak ada perubahan bentuk SKP-nya seperti ini. Nah maksudnya Bapak Ibu untuk penulisan ini ya ekspektasi mohon disesuaikan lagi, dicek lagi karena ini akan muncul ya, mohon dengan sangat dicek lagi oleh Bapak Ibu, diingatkan ke atasannya. Ini lampirannya juga akan tampil di SKP Bapak Ibu. Ya. Jadi yang menandatanganinya itu cukup hanya pegawai dengan atasan langsungnya. Ini untuk yang KCD ini Bapak Ibu contoh. Nah, seperti itu. Jadi di nilai umpan balik ini, nah ini tolong dilihat lagi redaksinya, jangan sampai ada yang typo Bapak Ibu, karena ini nggak akan bisa diperbaiki lagi gitu. Nah gitu ya Bapak Ibu, hal-hal seperti ini mohon diperhatikan. Nah ini nilai kurva ini dari rating
yang diberikan oleh atasan. Nah, ini adalah nilai organisasi yang diambil. Jadi kalau misalkan nilai organisasi itu baik, ya maka yang akan diakumulasikan adalah nilai organisasinya Bapak Ibu. Walaupun misalkan Bapak Ibu itu dinilai sangat baik gitu kan, tapi nilai organisasinya baik, maka akumulasinya menjadi baik gitu. Nah, ini data SKP. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, di sini kan ada nama pegawai, ada nama atasan langsung, ada nama pejabat atasan gitu kan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, masih seperti ini bentuknya. Gitu Bapak Ibu, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan bisa menyampaikan segera ke teman-teman yang akan naik pangkat, khususnya yang naik pangkat karena waktunya mendesak. Jadi tolong disampaikan setelah dicetak langsung ditanda tangan, di scan pakai scan SIM scanner ya, jangan HP, lalu diuploadkan gitu, seperti itu. Paling lambat tolong kalau bisa jangan sampai hari Senin sih deadline gitu ya, gitu. Jadi dikejar aja, mohon untuk bisa mengejar ke atasannya gitu Bapak Ibu. Cukup, ada pertanyaan atau gimana? Telangkung mangga. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada atau cukup? Atau cukup? Ada Pak. Ada Pak. Gimana, Izin Pak, izinnya Pak. Ya, Pak Bayu mana? Bapak, untuk kemarin diskusi mengenai guru yang masih status guru itu kan tidak diwajibkan mengisi IG ya Pak, tapi ternyata beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan tutup SKP itu nilainya turun. Apakah sudah ada solusi dari BKD? Terima kasih. Iya Pak, itu ya untuk saat ini atau yang 2022 itu belum signifikan ya Pak ya. Informasi yang saya dapatkan belum signifikan untuk hal ke apapun ya, bahkan ke SKP ini pun sebetulnya belum tersambung gitu ya, karena sebetulnya uji itu kan kalau di struktural itu ke TPP kan, walaupun Bapak Ibu belum masih flat gitu kan TPP-nya. Jadi cuman memang tampilan di TRK Bapak Ibu aja yang jadi nggak enak kan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu belum ada solusi ya. Belum ada solusi, tapi memang di 2023 itu akan ada pembahasan lanjutan seperti itu untuk ujian calon guru ataupun yang nilainya kecil-kecil itu belum ada pengaruh signifikan terhadap penilaian SKP akhir tahun ini. Gitu mungkin Pak Bayu penjelasan lebih tegasnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Udah? Assalamualaikum Pak Dede. Punten Pak Dede Tumaros. Iya, ini baru kecek. Tadi kan ada yang guru mau tutup SKP gitu. Tetapi ternyata dia itu dari awal untuk memasukkan tambahan rencana kinerja gitu. Gara-gara kan di IG-nya tidak muncul. Jadi ketika mau ditutup itu yang harusnya dia itu 10 jadi 12 gitu Pak De. Dan ketika divalidasi oleh kepala sekolah ditolak, itu yang kelebihannya double data istilahnya ditolak itu, tapi tetap tidak bisa, malah tidak bisa submit. Akhirnya harus divalidasi dan dilaporkan ulang gitu oleh guru yang bersangkutan. Itu jadi permasalahan kepada kedepannya. Itu nuhun. Ya Pak, kalau yang seperti itu tapi posisinya udah divalidasi gitu. Udah divalidasi Pak. Upami tadi kan semuanya dilaporkan dan oleh kepala sekolah, ada yang ditolak. Yang kelebihannya itu yang double data itu ditolak. Dan di sana kan muncul alasan
karena double data, tapi ketika di akhir tidak bisa gitu Pak. Jadi harus seluruhnya dilaporkan kembali dan divalidasi oleh kepala sekolah gitu. Jantan kan intinya kapayuna kan jadi double data anu iya nu dilaporkeun rencana kinerjana gitu. Jantan dina SKP-na aya 12 butir gitu. Tapi dia udah tutup SKP sebelumnya gitu. Udah tutup SKP sebelumnya Pak. Udah yang itu jangan ditutup Pak, biarkan aja. Oh yang kelebihannya. Ya, jangan klik tutup SKP lagi, udah aja yang itu lanjutkan yang udah ditutup di awal gitu. Oh iya. Aja. Oh iya. Tapi itu kan ketika mau di ini kan tidak muncul di kolom kepala sekolah kan tidak bisa disubmit Pak. Tidak bisa gitu. Jadi harus mau tidak mau itu semuanya harus gitu. Jadi nanti minta itu ada dulu aja. Halo, ini putus-putus. Nanti nitnya dikirim aja Pak. Oh siap Pak. Maaf Pak Dedi, Pak. Ayo. Siap atur nuhun Pak De. Aya 2 poin Pak De anu bade ditaroskeun. Tadi di presentasi anu ku Pak De ditampilkeun kanggo anu bakal tampil di format cetak SKP-na ada lampiran Pak, lampiran kinerja tuh. Apakah itu tetap harus 6 Pak? Sedangkan beberapa kemarin yang dicontohkan malah ada yang 1 aja Pak kemarin. Kalau nggak salah ada muncul ya Pak ya. Nah ini, itu Pak. Ya itu harus sepakat 6 Pak. Sebetulnya enggak Pak, enggak harus 6 juga enggak apa-apa. Oh gitu Pak ya. Siap kalau sudah terlanjur 6 nggak apa-apa Pak ya. Ya nggak apa-apa. Baik, yang kedua Pak, ini mungkin tadi ada informasi mungkin dari BKD Pak mengenai kalau dilihat kan tutup SKP itu serempak tanggal 30, batas akhirnya adalah 31 ya Pak sampai cetak itu ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Kalau yang P3K Pak ini bagaimana Pak? Mereka tetap nanya ini nih Pak. Apakah tadi ada informasi terbaru Pak dari BKD? Terima kasih Pak. Belum Pak, jadi ya untuk yang P3K tapi belum ya Pak ya? Belum ya Pak. Yang reguler. Siap. Tapi kemungkinan di Januari juga Pak, barangkali enggak Pak? Belum tahu Pak, belum tahu Pak. Oke siap Pak. Siap di antos Pak info selanjutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau P3K kan sebetulnya hanya kalau lihat di di SPK-nya juga kan mereka tidak terlalu mengikat gitunya dalam hal tanggal SKP, tapi memang itu menjadi kewajiban mereka untuk yang di aturan Permenpan yang sekarang. Iya, Permenpan nomor 6 itu ya Pak ya. Cuman Jadi belum ada ya Pak ya. Belum. Yep. Jadi masih Pak, belum Pak. Pokoknya nanti itu akan disampaikan ulang. Turun Pak De. Ya, mangga Pak. Ada lagi? Pak Dede, mohon. Pak Dede abdi bade tumaros anu kahiji panginten untuk yang tadi ditegaskan lagi bahwa soalnya banyak guru-guru yang bertanya mulai di bulan Desember kan kecil-kecil, berarti memang untuk saat ini tidak terintegrasi pada nilai SKP nantinya gitu ya Pak ya? Ya, soalnya hariwe, jadi masih pada ya nanya seperti itu. Ya. Jadi ditegaskan tidak ya Pak ya, tidak terintegrasi. Oke, nanti disampaikan. Kemudian yang kedua Bapak, kan ini menjelang Sabtu Minggu hari libur. Kalau untuk ekspor SKP itu apa prosesnya? Mereka udah pada tahu atau gimana? Siapa Bu? Yang mau naik pangkat? Diinfokan barangkali Bu, katanya tadi Bu, diinfokan saja katanya. Fasil yang harus membantu Pak. Ya bisa via Zoom ini Bu, via Zoom kemarin ini. Kemarin di ya lembur. Di KCD disampaikan, diperlihatkan juga. Cuman
Ya maksudnya saya intinya minta bantuan aja sih ke Bapak Ibu gitu, biar tidak terfokus semua ke saya gitu. Nah, Oke. Ya baik atuh kalau begitu. Tapi secara sepintas mereka sudah dibekali sebenarnya ya di KCB. udah dibekali gitu. Mohon. Tapi mah ngantosan mereka bertanya aja. Kalau mereka nggak bertanya mah tidak akan membantu gitu. Mending kejam. Karunya tuh Bu. Apa ini guru yang tanpa tugas apa nih? Untuk guru yang tanpa tugas tambahan, apakah tidak masalah sebagai guru di SKP-nya saya belum validasi? Nggak masalah, Pak Indi, lanjut aja. Itu SKP cetak ekspor itu aja Pak. Siap, enggak. Ada lagi? Jelas ya, udah ya? Udah jelas Pak Iwan? Enggak? Enggak, Pak. Halo? Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Kecil. SKP-nya bisa di-share, Pak. Apanya? Yang SKP hasil akhirnya bisa di-share nggak, Pak? Biar tahu, oh ini hasilnya begini gitu. Oh, contohnya. Iya, iya. Contoh. Iya. Enggak, nanti itu contoh yang internal KCD ya, staf KCD. Iya. Bangga Pak, kayak di-share di grupnya. Nun. Bangga Pak Iwan. Di panduan juga aya Pak De contoh nama. Ada di panduan juga. Lembar terakhir hampir aya. Betul. Panduan mah searting di panduan mah. Udah dari Pak Dede. Pak Ibnu tadi. Bisa, mangga bener. Hoyong raosna unggul, hoyong raosna. Ngidon SKP Ya. ekspor. Kalau tidak lewat cetak ekspor SKP-nya di tanggal 31 Januari itu durasinya menitan aja itu udah ditutup Bu, nggak akan bisa. Misalkan contoh kan biasanya malam ya ditutupnya tanggal jam 23 misalkan. Nah 23 persekian menit Oki itu udah nggak bisa lagi dianulir. Udah berarti dia akan dapat potongan nanti di bulan berikutnya 5% efeknya. Udah rekodnya nggak akan muncul gitu. Ada toleransi lagi. Pak. Ya Bu. Cukup. Bu Luisa, makasih ini fasilitas di Google Meet-nya. Tuh, saya jadi minta terus nih. Nun, Boise, Nun, Pak Dede. Pak Iwan. Ya Pak Iwan, ya. Pak De, kalau mau ekspor sebelum tanggal 30, walaupun sudah ekspor bisa ekspor ulang nggak kalau ada kesalahan? Nggak kurang jelas Pak. Menu ekspor, kalau sudah kita mengekspor masih tetap muncul atau langsung hilang, gitu Pak. Oh, tadi nggak ditanyain itu tuh. Biasanya kalau yang tahun kemarin teh langsung masih Pak, biasanya masih ada sih. Tahun kemarin masih muncul Pak. Muncul Pak tahun kemarin masih. Muncul ya tahun kemarin ini. Jantan pami aya revisi biasa dicetak ulang gitunya. Revisinya naon makan? Sebetul Mobil lain lepat tipe teh pada tipe. Kalau itu nggak bisa kalau revisi. Tahun kamari Pak, Nggak. kayak kerjasamanya nilainya kecil gitu, kerjasamanya nilainya kecil. Nggak bisa. Itu harus ke BKD, Pak.
saya nggak Pak bisa Kade ya. ngapa-ngapain Pak Kade ya. pakai surat lain-lain. Tadi nanti yang eksekusinya, jadi masih tahu oleh admin KRKBKD gitu. Kade ya Pak. Kade ya Pak. Iya. Nah justru itu dihindari itu gitu, dihindari itu. Ribet Bapak Ibu, jangan sampai, saya nggak mau ah. Ya, maksud Pade untuk kata-kata umpan balik kan sebenarnya ketika sudah divalidasi apakah bisa diedit atau enggak ketika atasan misalkan membuat umpan balik gitu. Sebelum diekspor Itu Pade. cobain nggak ya? Masih Pak. Oh Masih kalau bisa sudah diubah. diekspor nggak bisa diubah gitu ya. Nah kalau udah diekspor nggak bisa dirubah. Yang itu mah sebelum divalidasi. Yang sebelum divalidasi memang pada saat validasi itu umpan balik saya lihat memang karena saya yang mengisi yang kepala sekolah ya Pak Dede. Itu banyak kalimat-kalimat yang tipe ya pada akhirnya saya perbaiki pada saat validasi. Gitu kan ya Pak Dede ya? Mohon Ibu resmikan. Cukup Bapak Ibu. Cukup ya. Cukup sekap Pak Dede kayak japri ka Pak Dede lah urang seram Pak Dede. Sekap Pak Dede atur nuhun pisan. Nah, mohon itulah panginten Bapak Ibu atur nuhun karena satosan karena kehadiran. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan segera ke fokus yang kenaikan pangkat dulu, tolong disampaikan segera. Minggu pun insya Allah saya masih stay karena nggak mau Senin itu kita ada rekon ke Bandung Bapak Ibu, jadi tolong bantu kami kerjasamanya untuk yang naik pangkat, tolong disampaikan ya, seperti itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh non Pak Dede.